Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, hadis ke-6 judulnya doa malaikat untuk yang mendoakan saudaranya. Nah, kita disunahkan mendoakan kebaikan bagi saudara kita. Nah, saudara kita ini ya muslimat seluruh umat Nabi Muhammad. Yang bagus lagi ya tadi jalan membaca doa sesaman. Allahumma ighfir li sayyidina Muhammad, Allahumma arham sayyidina Muhammad, Allahumma astur sayyidina Muhammad. Itu seberapa umat Nabi Muhammad itu karena berataan. Ampuni umat Nabi Muhammad, tutupi akan keaiban umat Nabi Muhammad. Sayangi umat Nabi Muhammad. Tambah liakan kekurangan umat Nabi Muhammad. Nah, itu. Mendoakan saudara kita sesama umat Nabi Muhammad. Kita kini didoakan malaikat. Nah, impasnya. Karena ulangilah. An Abi Darda'i anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka bimislim rawahu muslimun. Rawahu Muslim artinya meriwayatkan akan di hadis oleh Imam Muslim. Hadisnya hadis sahih lah. Pokoknya bila Imam Bukhari kah Imam Muslim meriwayatkan hadisnya hadis sahih lah. Atau keduanya misalnya sepakat muttafaqun alaih sahih hadisnya. Arti hadis dari Abu Darda sahabat Nabi meriwayatkan sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, doa seorang muslim bagi saudaranya tapi tanpa diketahuinya itu termasuk doa yang mustajabah. Mustajabah maksudnya dikabulkan Tuhan pasti. Kita mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuan inya itu kabul, cepat kabulnya. Kenapa? Doanya ikhlas. Doanya ikhlas. Lamun kita mendoakan digainya kawan, apa? Doakan aku, doakan ya. Kena aku beri duit, apalagi mana diberinya duit misalnya banyak, diberi duit nah. Doakan bisa juga kan karena diberi duit, bisa juga ada ikhlas mendoakan. Doakannya mudahan pian cepat dapat jodoh, mudahan pian sugih umurah, mudahan pian panjang umur dalam taat beribadah. Nah bisa juga kan karena kawan. Ini misalnya malam-malam pada dalam tahunya bangun malam-malam mendoa, ya Allah berikan kesehatan kepada Sidin. Apalagi mendoakan orang yang membenci dia, ya Allah ampuni dosa orang yang memusuhi ulun, menyembati ulun. Wah itu hebat benar. Nah, kabul. Kabul. Nah, mendoakan tuh jangan ketahuan inya gitu kan. Jangan ketahuan inya. Soalnya nang maaminakan malaikat. Malaikat. Malaikat ini lebih hebat daripada manusia. Lebih hebat daripada manusia. Maksudnya manusia kan bisa berdosa, malaikatnya kan berdosa. Nah, ya. Di akhir zaman ini banyak orang berdoa lewat status. Di status kadang tersalah bang, tergantung niat.
Kalau niatnya ada juga kada apa-apa aja. Loh bina nama aminakan. Bagus ya, bagus ya. Menulis di status mudahan kita sabaratan hindar daripada bala, lalu ada maminakan. Banyak maminakan bagus ya. Nah, tapi kalau sekedar pamer aja, nah itu tergantung niat tuh deh. Tapi yang bagusnya lagi berdoa kita mendoakan umat Islam tanpa sepengetahuan umat Islam, menyurangannya kita bizahril ghaib, bahasa Arabnya itu lebih kabul, lebih cepat kabulnya. Nah, terus di atas kepala orang yang berdoa ada seorang malaikat yang ditugaskan Tuhan khusus untuk mengaminakan. Ditugaskan Tuhan khusus untuk mengaminakan. Ini malaikat macam-macam kegiatannya. Ada yang sujud aja, ada yang rokok aja, ada yang tukang ikuti aras, ada tukang siksa kubur khusus katanya, ada tukang beri nikmat, ada tukang turunkan hujan. Hakikatnya Tuhan menurunkan hujan. Ada yang berjalan-jalan di permukaan bumi mencari orang yang baca salawat, baca maulid, duduk juga di situ. Ada khusus yang tukang baca amin, amin mengaminakan. Nah, manakala dia mendoakan sipulan kebaikan untuk saudaranya seiman seagama, maka berkatalah malaikat tersebut amin. Jadi amin itu ya Allah kabulkanlah. Amin itu kalau A-nya panjang, amin. Tapi ada juga amin, A-nya kada panjang, amin. Itu artinya orang yang terpercaya, orang jujur, mengatakan Muhammad amin kan. Bahkan Nabi Muhammad kan al-amin, orang yang jujur, orang yang terpercaya. Bila kalau amin itu ya Allah kabulkanlah. Makna amin itu ya Allah kabulkanlah. Ya malaikatnya. Nah, dan bagi kamu, ujar malaikat, kamu yang berdoa, wahai fulan, seumpamanya juga. Artinya kamu mudah-mudahan, artinya kan mendoakan ya Allah ampuni dosanya. Udah nikam diampuni Tuhan juga. Nah, nikam diampuni Tuhan juga. Misalnya ya Allah kabul sugihakan niya. Ikam ya malaikat. Ya Allah berinya bini banyak, ikan banyak bini juga. Ya malaikat, tapi di surga bang, ya Allah surga bang banyak bini. Gitu. Pokoknya mengkadang kabul di dunia, kabul di akhirat. Pokoknya pasti kabul. Keterangan hadis, apalagi kita mendoakan guru-guru kita, witan kita, itu penting tuh, paling penting pak, guru witan. Witan kita Rabbi fikli wal hidayah, rahmaka ma rabbayani shaghira. 5 kali lah kita tonton sembahyang. Keterangan hadis, salah satu doa yang mustajabah artinya kabul itu adalah doa seseorang untuk saudaranya sedang saudaranya tersebut tidak mengetahuinya. Kita mendoakan kawan kita, saudara kita, iya kada tahu. Itu ikhlas. Orang-orang apalagi orang-orang bahagia itu akhlaknya memberi sesuatu atau bersedekah tanpa sepengetahuan kawannya. Kawan guring kawan kan. Nah, bagaimana dia membuat duit dalam kantong kawannya. Nah, dibuat di dalam kantong kawannya. Ada ini lain, kawan guring diambil duit kawan. Itu lain. Ini membuat duitnya. Pas bangun kan kawan gak tahu kan pada. Oh, duit pang orang bersedekah nah. Gitu. Kayak Ali Zainal Abidin bersedekah setiap malam, bersedekah gandum. Sidin seorang menyahan makarung. Kada nyuruh orang ada, mau nyuruh orang ketahuan orang.
menyuruh hadam sidin ketahuan hadam sidin kedahkon ketahuan orang malam setiap malam membawa karung di Madinah tuh mendatangi rumah-rumah fakir miskin. Nah diandaki di muka rumah pintu fakir miskin malam-malam atau setiap malam. Maka malam tuh sini sembahyang ulang 1000 rakaat. Mana sembahyang 1000 rakaat, mana bersedekah ulang setiap malam. Sekarung gandum makanan orang kan bukan baras tuh orang Arab kan gan gelabong diolah roti dibakar gitu. Jadi si fakir miskin bangun daripada tidur buka rumah ada bang orang bersedekah sekantungan gandum setiap malam pemurah. Nah, karena denang tahunya, kenapa jadi tahu ini orang? Oh, pas sidin meninggal dunia, orang fakir miskin tidak lagi memperdapati di muka rumah mereka itu gandum. Sehingga mereka pun menebak siapa lagi yang kada. Ali Zainal Abidin ini nang buyut Rasulullah ada nama bersedekah setiap malam. Dan sebagai bukti juga waktu orang memandikan jenazah beliau itu ada di sini bekas di bahu sini entah bahu kanan atau bahu kiri kan bekas nang apa tuh nah begaris gitu nah karena sidin setiap malam mangkon karung manyahan di bahu bebekas waktu orang mandi jenazah sidin itu ada bekas nampak bekas orang kayak menyahan benda yang berat itu. Oh ada lain lagi nih. Orang bahari itu bersedekah secara sembunyi-sembunyi itu akan memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semaju deh berdoa sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan orang yang didoakan itu akan mengundang aminnya malaikat. Mengundang doanya malaikat. Namun ketahuilah di sini tidak ada balasan kebaikan itu melainkan kebaikan seumpamanya atau bahkan lebih baik lagi. Kan kita mendoakan kebaikan baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, termasuk kita mengucapkan salam. Kita ketemu orang Islam mengucapkan salam itu mendoakan juga. Assalamualaikum. Artinya mudah-mudahan kesejahteraan tercurah kepada engkau. Waalaikumsalam. Jawabin waalaikumsalam. Mudah-mudahan atas kamu juga tercurah kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita beri duit sudah ada ya, misalnya Allah orang Islam nih. Barang mendoakan orang doakan. Nah, termasuk mendoakan orang mati. Tahlil gitu ya lah. Ya doa haul, doa arwah, semua hadiah. Nah, itu. Lamun orang mati itu tahu aja melihat. Yang lamun orang hidup kan mun kita kada badahnya kada tahu lah. Tapi mun orang mati nih kita mendoakan, ia melihat. Ia langsung merasakan ya sudah mati kan melihat ya. Rohnya melihat. Doanya tersebut dibalas dengan doa yang lebih baik dari makhluk yang suci. Nah, maksudnya kita mendoakan saudara kita tak didoakan oleh makhluk yang suci hakikatnya ini malaikat. Makhluk yang suci malaikat kada berdosa dan tak pernah berbuat dosa malaikat maksud yaitu para malaikat yang mulia. Tidakkah dia suka dengan balasan tersebut? Itu tanda tanya. Jawabannya ya tentu dia suka, ya Allah. Kita tidak suka kita dengan balasan daripada doa malaikat, tentu kita suka. Bahkan kita mengharapkan didoakan malaikat supaya kita mendapatkan kebaikan. Oleh karena itu rancak-rancaklah berdoa di zahril ghaib, mendoakan orang Islam tanpa sepengetahuan orang Islam. Nah, jadi jangan pernah bosan, jangan
untuk mendoakan saudara kita, bahkan jika dia tidak pernah mendoakan, walaupun inya kada pernah mendoakan kita, walaupun inya kada tahu lawan kita, doakan inya. Misalnya ahli maksiat, doakan supaya bertobat, jangan digibah, jangan disembeti, doakan supaya bertobat, doakan supaya dosanya diampuni. Orang menjinit, jangan disembeti, inya menjinit, doakan supaya bertobat, sampai menyapu. Orang menyaung, jangan disembeti, inya menyaung, doakan supaya inya bertobat. Nah, gitu, supaya dosanya diampuni Allah Ta'ala. Walaupun malam besok inya menyaung pulang, tapi dengan berkat kita mendoakan terus, diampuni Tuhan terus, tidak boleh permainan, diampuni Tuhan dosanya. Berkat kita mendoakan, kan ada rugi mendoakan nih. Hukum untung aja biar kita, walaupun berbuat jahat, pernah menempeleng, pernah mengambil harta kita, doakan mudahnya sugih, nyaman kada lagi nya mengambil harta kok kayak itu. Udah ninya sugih, nyaman kada lagi mengambil sandal ku hilang. Saya sandal hilang diambil orang. Nah, doakan kebaikan aja. Nah, pas kita sugih dulu ya Allah. Karena je malaikat ikam seumpamanya juga. Nah, sugih gitu. Karena sebenarnya dengan mendoakan saudara kita sedang mengundang doa malaikat untuk diri kita sendiri. Jadi hakikatnya untuk kebaikan kita juga, untuk kebaikan kita juga. Jadi kada rugi, untung. Sama juga kita membaca selawat lah. Baca selawat itu kesan Nabi kah? Semakin kita banyak baca selawat, semakin tinggi kah pangkat Nabi? Nabi sudah tinggi berdahulu, cuman kesan kitanya, manfaatnya kembali kepada kita. Semakin banyak selawat, semakin untung kitanya banyak. Bukankah doa malaikat itu lebih baik dari doa kita? Nyata jawabannya nanya. Itu kan tanda tanya. Bukankah doa malaikat itu lebih baik dari doa kita? Nyata kita ini banyak berdosa. Doa malaikat itu kabul, yang pada berdosa. Nyata lebih baik doa malaikat. Al-Imam Abu Hanifah Sidin lah Nu'man, saya tahu aja lah Abu Hanifah Sidin Nu'man. Abu Hanifah berkata, tidaklah aku salat setelah guruku Al-Imam Muhammad, guru namanya Imam Muhammad, meninggal dunia, kecuali aku selalu mendoakannya bersama dengan kedua orang tuaku. Bila saya yang lumayan berdoa, ya Allah berilah kekuatan kepada guru-guru, ya termasuk guru Sidin Muhammad, Imam Muhammad, dan kedua orang tua ulun kayak itu. Nah, dan sesungguhnya aku selalu mendoakan bagi orang yang aku belajar darinya. Mendoakan guru nih, kita isi guru lah, doakan mudahan guruku nih sehat walafiat dalam taat beribadah kepada Allah, mudahan sidin panjang umur, mudahan sidin rezeki murah, rezeki halal berkah, mudahan sidin berkah hidup dunia akhirat. Nah, mudahan bini sidin, anak sidin juga sehat walafiat. Nah, gitu mendoakan gitu. Itu akhlak orang bahari. Kada rugi nih tah, pahalanya gonal, malaikat mendoakannya kepada kita. Dan bagi orang yang mereka belajar ilmu dariku, siapa artinya muridku, kudoakan juga, guruku, apakan lagi, kudoakan juga. Murid didoakan, guru didoakan. Itu Imam Abu Hanifah. Bahkan ulama-ulama bahari itulah ujar guru sekongkol kayak guru Seman, guru Padang itu ya sidin setiap malam mendoakan benar
gasan murid nih supaya alim, supaya paham, sampai menangis mendoakan. Nah, kan sidin kan guru semat sidin tuh termasuk keras lah dalam mendidik murid. Bahkan murid tuh banyak yang diimamai sidin. Ya, cuma kan itu mendidik supaya murid itu ya kuat mental lah dalam menjalankan agama misalnya ya Allah. Nah, tapi bang malamnya sini menangis mendoakan juga kesan murid. Nah, itu mendoakan murid supaya paham. Nah itu wallahu a'lam bishawab. Ini apa namanya, kita berdulu kuya kamu ada umur kan bisa juga mati esok kan, jadi bisa juga mati esok. Walaupun lawas lagi. Dan ada alhamdulillah ulunnya memalakan nih. Nah, jadi dikoyai dulu nih. Itu halaman 64 tuh. Halaman 64. Buka halaman 64. Buka halaman 64. Kabul hidup ya Allah, mesti besok mati kan, ada baca lagi kabul hidup. Nah, ya ada bacaan-bacaan Jasidin halaman 64, bacaan-bacaan yang mengundang doa dari para malaikat. Nah, yang pertama membaca 3 ayat akhir surah Al-Hasyr. Mungkin hafal juga, orang ngajin buka juga di Quran. 3 ayat terakhir daripada surah Al-Hasyr baca biar itu. Nah, berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmizi yang artinya siapa membaca 3 ayat di akhir surah Al-Hasyr pada waktu subuh, besok subuh, maka Allah mewakilkan dengannya 70.000 malaikat mendoakannya hingga sore hari. 70.000 itu sasak masjid nih pinanya lah. 70.000 sasak masjid sampai ke halaman. Malaikat mendoakan hingga sore. Nah, dan jika dia mati pada hari itu, maka dia mati dalam keadaan mati syahid. Kita sembahyang subuh, awalnya sembahyang subuh jamaah, imbah tonton sembahyang subuh baca 3 ayat terakhir dari surah Al-Hasyr. Nah, sekalinya membacanya, maksudnya kadang berulang-ulang. Itu malaikat pada hari itu 70.000 malaikat mendoakan kita, mendoakan supaya dapat rahmat, supaya berkah hidup, supaya selamat di akhirat, supaya ada masuk neraka, supaya masuk surga. Nah, seandainya kita mati hari itu, mati halgan syahid. Mati syahid lah, dikubur, ditakuni malaikat gitu kada. Nah, apalagi disiksa. Orang mati syahid itu kada ditakuni malaikat yang merabuka tuh kada ditakuni malaikat. Apalagi disiksa. Gayuan. Nah, dan siapa membacanya pada sore hari, yang anggaplah misalnya Mbah Asar kan, belum masuk sore dah. Sampai Mbah Maghrib kan masih sore. Maka dia juga akan mendapatkan kedudukan seperti itu. Artinya 70.000 malaikat mendoakan sampai subuh esok. Seandainya dia mati sebelum subuh esok, mati syahid. Cari aja, biar buka aja di Quran, cari surah Al-Hasyr ayat terakhir. 3 ayat terakhir. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallah amma yusyrikun wallahu khaliqul bari'ul musawwirul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Apalagi itu semuanya enggak ada hafal juga lah, ada 3 ayat. Nah, ada aja Qurannya, cari aja surah Al-Hasyr. 3 ayat terakhir. Nah, untung Allah tuh banyak berat 70.000 mendoakan. Awalnya amalan supaya masuk surga nih, kamu mati hari itu. Nah, tapi jangan bacanya bunuh diri lah. Tuh ada mati masuk surga, tuh mati masuk neraka, bunuh diri.
Kemudian yang kedua, nah ini ulun yang beli ulu, karena ini bukan berpamer lah, karena ini tahadus bi ni'mah nih. Wa amma bi ni'mati rabbika hadis nikmat Tuhan kisahkan aja. Termasuk nikmat Tuhan, anugerah Tuhan Allah Taala beri taufik kepada ulun kau mengamalkan. Mudahan pian kau mengamalkan juga. Makanya ulun kuya dulu nih, sebelum hidup nih. Nah, jadi pagi dibaca lah, sore dibaca. Yang 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr. Nah, nomor 2, amalan nomor 2 pulang membaca 3 ayat pulang deh. Cuman di awal surah Al-An'am. Buka surah Al-An'am. Di pemulaannya itu ada 3 ayat, baca 3 ayat itu. Sekali jam bacanya kadang pulang-ulang kadang. Nah, berdasarkan hadis riwayat Imam Ad-Dailami yang artinya sesungguhnya orang yang sembahyang subuh berjamaah, berjamaah mengelak, sembahyang ngelak di masjid kan, di rumah kasih berjamaah. Kemudian duduk di tempat sembahyangnya. Maksudnya di tempat sembahyang kan masih duduk di bawah lah, duduk misalnya kayak orang kan duduk di kursi misalnya, tapi masih di tempat situ, artinya ada keluar lagi dari tempat dia beribadah. Nah, dan membaca 3 ayat di awal surah Al-An'am. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati. Nah, orang kada hafal juga, kada membuka, orang jadi buka juga Qurannya. 3 ayat di awal surah. Maka Allah mewakilkan dengannya 70 malaikat, 70 aja bang inilah kalimat tasringan 70 boleh 70 aja deh, mungkin banyak. 70 malaikat mereka bertasbih malaikatnya baca tasbih. Tahu tasbihnya kayak apakah? Nah, kalau kita kan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah bertasbihnya itu kan menghasilkan pahala kah? Nah, dan memintakan ampunan baginya bagi yang membacanya, kita membaca hingga hari kiamat tiba. Coba bayangkanlah sampai hari kiamatnya beristighfar sampai hari kiamat mendoakan, bahkan jadi jalan raya dilupakan orang, malaikat tidak lupa dengan kita. Walaupun keluarga kita lupa dengan kita, malaikat tidak lupa. Ini kata malaikat, dia membaca surah Al-An'am 3 ayat. Ujar Telkomsel salaman ya, ujar gangguan jar. Balik ke kota ya nah. WiFi bisa sinyal bisa anu lah. Nah, Abdul doa ajar Nabi. Alhamdulillah. Jadi misalnya pian aja baca doa, pian aja bersusurongan nih, bisa tawaduk padahal hari bisa bertaat, pian aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Nah, nyaman lah makanan. Jangan disalahkan. Mana doanya? Ujar Nabi, afdalud doa alhamdulillah. Buka kitabnya yang di dalam kitab Tanqihul Qaul. Ada situ sabda Nabi Abdul doa mengucap alhamdulillah. Kenapa? Karena orang kaum mengucapkan alhamdulillah itu anugerah besar sudah, nikmat genal sudah. Alhamdulillah tak. Alhamdulillah tak. Orang kaum mengucapkan alhamdulillah itu nikmat genal, artinya kaum memuji Tuhan itu luar biasa. Makanya tuh Abdul doa alhamdulillah. Ya, misalnya pian pinakoler baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Udah, nyaman cepat makanan. Nah, betul tunjulan. Baca alhamdulillah. Nah, bujur. Jangan disalahkan itu. Membaca doa berikut ini. Alhamdulillahilladzi tawadha'a kullu syai'in li'azamatihi. Walhamdulillahilladzi dhalla kullu syai'in li'izzatihi. Walhamdulillahilladzi khada'a kullu syai'in li mulkihi. Walhamdulillahilladzi istaslama kullu syai'in li qudratihi. Kalau membaca dah, pian sudah bacalah, baca. Ini juga kita baca sama-sama nanti. Alhamdulillahilladzi tawadha'a kullu syai'in li 'azamatihi.
walhamdulillahilladzi dalla kullu syai'in li'izzatihi walhamdulillahilladzi khada'a kullu syai'in limulkihi walhamdulillahilladzi istaslama kullu syai'in liqudratihi. Apa jar fadilatnya jar? Berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tabrani yang artinya siapa yang membaca bacaan titik-titik tersebut di atas yang sedih, alhamdulillah sedih. Nah, dia membacanya atau membacanya lah, bukan membacanya. Cak itu kan titiknya 3 loh. Dia membacanya hanya mencari pahala. Niat kita mencari pahala. Ya Allah. Di sisi Allah, maka menulis Allah baginya 1000 kebaikan, 1000 pahala kebaikan, ditulis Tuhan. Dan mengangkat dengannya 1000 derajat. Kita bisa tetal di sisi Allah. Kan perlu sekolah, dapat pangkat, dapat tetal. Nah, serta mewakilkan dengannya 70.000 malaikat pulang deh. Disuruh Tuhan malaikat 70.000. Malaikat 70.000 ikong. Mereka memintakan ampunan untuk orang itu sampai hari. Allah Ta'ala ikam beristighfar. Beristighfar meminta kepada aku supaya orang yang membaca nama itu diampuni dosanya sampai hari kiamat juga. 70 mereka. Karena kalau gini kan tidak tergantung dengan waktu. Apabila aja membaca, wah ini kah, hisab kah, atau baca terus kah, sehari 100 kali kah? Umat amunnya sekali aja kan 70.000 malaikat, amun 2 kali berapa ya? Kaliakan aja biar 70.000 kali 2, baca 3 kali 70.000 kali 3, banyaknya malaikat. Mendoakan kita sampai hari kiamat pulang. Sampai hari kiamat kegampangan. Ketika keluarga kita sudah lupa, anak cucu kita lupa, kuburan kita hilang dan nisannya, tapi malaikat tidak lupa mendoakan sampai hari kiamat. Nah, ini apa? Membaca surah Al-Hasyr adalah 3 ayat terakhir pagi sore setelah sembahyang subuh, setelah sembahyang asar. Kamu kada hafal buka Qurannya, ada aja Quran. Nah, kapan lagi kita tak buka Quran kan? Ya Allah. Ini boleh membaca, boleh mengaji. Bulan Ramadannya ngaji pas sudah ada bulan Ramadan ngaji. Nah, 60 ini kalau buka Quran kan. Quran membaca 3 ayat. Nah, itu pulang imbas sembahyang subuh membaca 3 ayat pertama surah Al-An'am. Surah Al-An'am buka pulang Quran. Nah, baca surah Ad-Dukhan mencangkal juga. Malam apa aja? Buka Quran. Nah, itu malaikat banyak malaikat yang mendoakan. Nah, mudah-mudahan kita mau malaikat. Kemudian kita berdoa selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala tilkani wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asra wa triyaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم